Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin al-qail tazawwajun nisa fa innahu yatina bil ma'ruf wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah falahu hadratul muqarrabin wal izzah wal mafadil, bapak-bapak para guru, para asatir, bil khusus yang dihormati Bapak Kepala Kuala Ramadan, yang dihormati Kakanda Ustaz Al-Haji Hadis Hadi, kedua keluarga yang sangat berbahagia yang dihormati Pak Penghulu Desa Subuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya segenap saksi nikah rahimahumullah. Alhamdulillah, syukurillah, di sore hari yang waktu ijabah niki, ulama menjelaskan kepada tiang kami selang antara asar dan maghrib niki disebut dengan waktu ijabah. Alhamdulillah, yang belum sami bisa melaksanakan salah satu sunnah tertua yang ada dalam sunnah-sunnah yang pernah dicontohkan oleh para nabi, yakni akad nikah saudara Sima dan istri tercinta yang dia pilih dalam istikharah dan doa-doanya, yang hari ini yang telah dia janjikan di hadapan Allah dalam alam arwah ketika Allah menyiapkan ruh di dalam rahim ibunya. Maka salah satu yang kemudian dijanjikan dan dia buat yang uyuh dengan Allah adalah soal jodoh yang akan kemudian menjadi jodohnya di dunia, yang akan membantu dia untuk menyempurnakan ibadahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiap peluang ini selalu istiqomah berselawat nanti di yaumul qiyamah, yang peluang ini termasuk umat paling pertama untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua mempelai yang sore hari ini sangat berbahagia dan seluruh saksi niskat yang luar biasa hari ini, okay? Acara belum selesai dulang sudah terbagi, ini luar biasa, okay? Boleh selesai acara ini berbagi dulang dan kelalah, okay? Alhamdulillah, syukurillah, akad nikah yang begitu sederhana tadi ini tidak hanya disaksikan oleh tiang pelunggu sami, tidak hanya tiang pelunggu sami saja yang berbahagia, tapi seluruh malaikat Allah hari ini turun ke Masjid Jami' Nuruddin Dusun Jejolong Desa Sambung Niki, hadir dan menyaksikan termasuk ikut mendoakan kedua mempelai. Karena pernikahan niki tidak hanya dilakukan oleh makhluk biologis, tapi pernikahan niki juga dilakukan oleh makhluk kosmobiologis. Nabi makhluk kosmobiologis niki jagat raya niki. Nabi buktinya yang menjadi mempelai laki-laki di makhluk kosmobiologis niki adalah langit, yang menjadi mempelai perempuannya adalah bumi. Ketika langit, sang suami ingin mendekati istrinya berupa bumi, dia memberikan isyarat-isyarat tertentu. Apa isyaratnya? Dia mengeluarkan mendung, marah makin iki mendung. Mudah lah menenten nikah sima niki murian panas. Tapi karena ada akad nikah yang luar biasa, jagat raya pun ikut menyambutnya. Kenapa? Karena jagat raya berupa langit juga melakukan pernikahan dengan bumi. Ketika dia mendekati istrinya, langit juga memberikan isyarat. Apa isyarat pertama? Salah satunya mendung. Kedua, kadang petir, guntur, kadang kilat yang saling bersambaran.
Ketika dia melakukan hubungan intim, makhluk kosmobiologi juga melakukan hubungan intim, dan dia melakukan orgasme. Nenten pakwadwa orgasme. Tapi makhluk kosmobiologi juga melakukan orgasme. Sugul mani, apa maninya? Turunlah hujan. Dikeluarkan maninya oleh langit ke bumi, maka lahirlah keturunan-keturunan dari makhluk kosmobiologi. Ada tumbuh-tumbuhan, ada tiang plugusami yang kemudian penciptaan tiang plugusami ini dikeluarkan oleh Allah dari penciptaan tanah. Lalu apa yang perlu tiang plugusami pelajari dari peristiwa ini? Pernikahan adalah sunnah terpulang yang dimulai dari surganya Allah, yang sunnahnya tidak akan, syariatnya tidak akan dihapus oleh Allah sampai dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat sembahyang tenara di surga, dengan puasa dan tenara di surga, zakat dan tenara. Tapi kalau menikah dari surga sampai ke surga, karena pernikahan adalah ibadah terpanjang. Namun sembahyang itu baru sembahyang subuh maghrib. Tapi kalau nikah begitu ijab kabul selesai sampai kita meninggal dunia, itu masih menjadi ibadah yang terpanjang. Artinya apa? Karena dia ibadah, maka harus diperbaiki niatnya. Maka menikah itu harus diperbaiki niatnya. Pertama, kita menikah untuk apa? Karena seluruh nabi mencontohkan itu. Syekh Salim bin Abdullah pernah bersurat kepada Umar Abdul Aziz. Ini dijelaskan dalam kitab Awaliful Ma'arif, juga dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau dalam suratnya menulis, "I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna 'aunallahi lil 'abdi biqadri niyyah." Sesungguhnya pertolongan Allah terhadap hambanya tergantung kualitas niat yang dia lakukan. Idza tamma anhu niyatuhu tamma aunallahu lahu, fa idza qasara anhu niyatuhu qasara anhu aunallahu min qadri dzalika. Apabila sempurna niat orang beribadah hanya ingin mencari ridha Allah, hanya ingin mencari mahabbahnya Allah, termasuk menikah, tamma'unallahu lahu, maka Allah akan memberikan pertolongan yang sempurna. Salah satu bentuk pertolongan yang sempurna dari Allah, kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang saleh dan soleh. Itu pertolongan dari Allah. Wa idza qasarat anhu niyatuhu, lamun yang perlu saya miliki niatnya nikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, atau hanya ingin gagah-gagahan, dianggap mampu menaklukkan gadis yang sangat cantik di kampungnya, qasara anhu aunallahu biqadri dzalika, maka Allah juga akan memberikan pertolongan sesuai dengan niatnya yang terbatas. Oleh karena itu, niat kita untuk menikah harus yang pertama mencari ridha Allah. Kenapa? Karena begitu yang belum suami akan nikah, sudah mulai panggilan niki berbeda, sudah mulai bertambah kasih sayang, mulai dengan keluarga semeton ketuang sayang yang belum sayang. Tapi begitu yang belum suami mulai akad nikah, seperti Sima hari ini dengan mertuanya yang gagah dan masih ingin nikah lagi, maka bertambah yang sayang kepada kita. Artinya apa? Maka kewajiban kita sebagai mempelai juga bertambah untuk mencintai keluarga baru. Karena dunas maaf, para ulama berikan tips kepada tiang belum suami bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di beberapa kitab ringkasannya salah satunya adalah caranya pertama menikah itu harus qanaah. Apa maksudnya qanaah dalam pernikahan? Terima berbiru-biruan pasangan. Ini murah mengeluh.
Mungkin Sima ketika akad nikah sekarang tubuh istrinya masih langsing, mulai ngana, selaku belik, sangke belik, betis belik, salenda dia dah belik. Dah perlu rasa sayang itu berpindah. Sangke mulai tering, rambut mulai subur, gigi mulai jarang, moneng to, congah. Maka harus diterima apa adanya, termasuk kekurangannya. Karena akad nikah sedah nisa galiza itu menerima pasangan kelebihan dan kekurangannya. Itulah disebut dengan qanaah dalam pernikahan. Dan harus diterima karakteristiknya. Mungkin jaket berayaan yang kelihatan hanya kesempurnaannya saja, dibanding sugulan asli. Tapi begitu menikah sugul sifat asli. Mula jaket berayaan di luar kira ngorok. Begitu kita tidur menikah, ben ngorok, ben ngangak, ben mata bodek doang sugul. Masih tak borong. Sayang tak boleh. Karena segah nisa penggaliza itu menerima pasangan, termasuk kekurangannya, dan termasuk menerima keluarga dari istri kita. Tidak boleh hanya menerima istri saja, tidak boleh hanya menerima suami saja, tapi juga harus menerima kondisi keluarga masing-masing, termasuk budaya keluarga. Sehingga masing-masing keluarga punya budaya sendiri-sendiri. Arah keluarga sademen begil, arah keluarga sadin demen begil, termasuk si sadiri disugi lagu ni bagi bekandung si pelit dibani bertambang solah ia diri kadung telung bulah perisa belum kurang limpan berulah si daki. Banyak keluarga seperti itu. Nah, budaya-budaya seperti itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan itu harus saling menjaga rahasia. Karena masing-masing pasangan punya rahasia masing-masing. Maka tidak boleh pasangan yang satu menceritakan kekurangan masing-masing. Yang mau bercerita, lagu Facebook kan saya. Misal, loh baru-baru buka semangat, ya kode otak. Misal, kena boleh. Boleh itu aja. Atau misal Sima bercerita lah barang-barang terbuka sendiri, lepas paham baru olas jalan dengan, tak boleh juga begitu. Masing-masing harus saling menjaga. Cukup kita berdua yang tahu rahasia aib masing-masing. Jangan ceritakan juga kepada keluarga, agar jadi jangan bahan cibiran dan seterusnya. Itulah fungsi kita menikah. Dinikahkan oleh Allah, dibuat berpasang-pasangan, hanya ingin kemudian untuk saling menyempurnakan kekurangan masing-masing. Jangan kira, mohon maaf sih mertua saja tidak punya konflik hari walaupun sudah tua. Oh, jangan kira, masih demen usia ini kita akan menikir duluan. Kenapa? Karena pernikahan itu selalu punya dinamikanya masing-masing. Maka disitulah melihat dinamika dengan cinta. Karena terus terang kita ngambil contoh dari Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ketika iblis laknatullah alaih menghadap kepada Allah, wahai Allah Tuhan yang Maha Agung, cocok Ayub itu sempurna solatnya, cocok sempurna zakatnya, cocok sempurna zikirnya, cukup luar biasa ibadah-ibadah yang lain, wajar. Karena Engkau berikan dia segalanya. Kau berikan dia kekayaan, kau berikan dia tampan, kau berikan istri yang solehah, kau berikan dia anak yang banyak dan saleh dan soleh. Wajar dari yang susah. Coba belum pian miskin, pian mati selamat. Apa kata Allah? Apa kau tidak yakin dengan cintanya Ayub kepadaku? Saya tidak yakin. Allah tidak yakin. Coba iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kemudian membuat miskin Nabi Allah Ayub alaihissalam. Seketika dibuat miskin. Datang iblis, nikmat yang yakin. Kemudian Allah memandikan seluruh keturunan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Iblis datang lagi, masih yang nikmat yakin dan ambil keturunan Ayub, bahkan miskin, masih wajar dia ibadah, dia nabi. Akhirnya apa? Diberikan Nabi Allah Ayub alaihissalam penyakit yang luar biasa.
seluruh tubuhnya berlubang dan mengeluarkan ulat dan cairan yang sangat busuk, yang menyebabkan Nabiullah Ayub alaihissalam dan istrinya diusir dan dikucilkan oleh masyarakatnya, oleh umatnya ke tempat yang sangat sepi. Apa yang terjadi? Apakah istri Ayub kemudian meninggal Ayub dalam kondisi yang susah? Tidak. Kenapa? Karena istri Nabiullah Ayub alaihissalam menikah dengan Nabi Allah Ayub alaihissalam tidak karena beliau Nabi, tidak karena kekayaan Nabi Allah Ayub, tidak karena ketampanan Nabi Ayub, tapi dia mencintai Nabi Allah Ayub karena mencari ridha Allah, karena mencari cinta Allah. Akhirnya istri Ayub ini menemani Nabi Allah Ayub sampai seluruh perbekalan Nabi Allah Ayub alaihissalam habis. Lalulah sebenarnya Allah Nabi Ayub ini lalu banyak pegawai segubuk-gubuk sekedar untuk mengambil cucian, ambil lupa, neta darat dengan milih, terima. Akhirnya apa? Sin buka kepangan gunung sikit. Kebetulan sisir rambutnya untuk ikat rambutnya sebini Nabi Allah Ayub itu dari mana? Jual si sebini sekadar untuk memberikan makanan satu bulan. Begitu nyampe rumah Nabi Ayub tidak mau memakan makanan itu, ambil teman kempe. Bahasa kasar dikit, yang pegawaian. Tapi Nabi Ayub marah Nabi, bau tak kalah, tidak mau dia memakan itu. Sampai makanan itu kemudian busuk, habislah persediaan itu. Kemudian sebini Nabi Ayub alaihissalam malik jual jepit rambut emas itu. Akhirnya satu ketika sebini Nabi Ayub alaihissalam ini membuka jilbabnya. Disitulah Nabi Allah Ayub alaihissalam melihat bahwa ikat rambut istrinya sudah hilang. Kemudian Nabi Allah Ayub bertanya, wahai istriku, kemana ikat rambutmu? Aku jual untuk memenuhi kebutuhan kita sehari. Jadi jangan hanya bersuami dengan si wife pada saat dia senang, susah juga perlu. Itulah contoh istri Nabi Allah Ayub alaihissalam. Apa yang terjadi? Nabi Allah Ayub alaihissalam kemudian berdoa, ya Allah, aku ikhlas menerima seluruh penyakit dari sebesar apapun, sebanyak apapun, tapi aku hanya meminta satu, jangan sampai kau membiarkan mulut dan hatiku rusak. Jangan kau membiarkan mulut dan jantungku rusak, karena kalau mulutku engkau keluarkan penyakit, maka aku berhenti akan melakukan zikir. Kalau jantungku rusak, maka aku berhenti juga untuk mengingatku dalam hati. Apa yang terjadi? Allah mengijabah doa itu. Artinya apa? Kualitas doa kita, begitu kita sudah menikah, itu sudah berbeda kualitasnya. Kualitas ijabahnya sudah lebih tinggi di hadapan Allah. Maka perlulah sebuah rumah tangga ini sering-sering berdoa bersama. Nah, apa yang terjadi? Kuasa Nabi Allah alaihissalam yang luar biasa. Nabi Ayub ini bergeritik ulat di sumpah luar ini sampai 25-35 sumpah ulat. Bun malik muntama. Donging teh si ricak patu madu pelot kan itu ikan. Iya kan? Tapi Nabi Ayub ulat yang keluar dari tubuh satu lubang itu sampai 35-50 keluar nih. Sinpo ulat itu. Begatuan sebi Nabi Ayub alaihissalam, angkat debu penyakit tinggi. Ia mana nih si awak? Biarkan. Kemudian istri Nabi Allah Ayub alaihissalam bertanya, wahai suami, engkau ini kan Nabi, tidakkah engkau ingin berdoa kepada Allah agar penyakitmu sembuh? Apa kata Nabi Allah Ayub alaihissalam? Saya sudah 70 tahun kaya, saya sudah 70 tahun tampan, saya sudah 70 tahun sempurna ibadah saya malu belum 1 tahun sakit, meminta sehat, semel. Hanya apa yang terjadi? Seluruh tubuh Nabi Allah Ayub alaihissalam hancur, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanya tulang dan urat-urat sarafnya saja. Apa yang terjadi? Tapi istrinya tetap setia mendampingi Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kenapa? Karena dia mencintai suaminya, karena suaminya adalah makhluk pilihan terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cintailah pasangan kalian, tidak hanya kesempurnaannya, tapi juga kekurangan. Yang ketiga, cintai keluarga baru kalian. Karena semakin kalian mencintai keluarga baru kalian, maka Allah akan semakin banyak menurunkan rahmatnya kepada kita. Apa buktinya? Allah akan menaruhkan rasa kasih sayang di hati kita dan hati kedua orang tua
Oleh karena itu butuh doa. Di bau langsung-langsungan menikah. Makin dalam kamar, si mau langsung buka gas, mau langsung adab. Harus kemudian kita arah perlu terdemak, arah perlu terdoa, arah perlu terseduh dulu mulai. Kenapa? Agar sempurna iman ini. Lain pengantin lingsir niki, gas. Tapi kalau pengantin baru biar sempurna nikmat ini harus mulai dari titik-titik yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang harus dicium, ada yang dipegang, harus ada sampai dikendok dan seterusnya. Itu ada lengkap dalam kitab Futuhul Jahil. Silahkan dipelajari dan saya yakin kedua mempelai sudah mengilmukan itu. Terakhir, saya berpesan kepada kita semua, tidak hanya kepada kedua mempelai. Mari kita terus membesarkan hati, memperbanyak ibadah untuk berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya ibadah terpanjang adalah pernikahan dan ibadah terindah dan ternikmat adalah pernikahan. Maka nikmati pernikahan ini tidak hanya dengan kenikmatannya, tapi juga dengan ujiannya. Semakin besar ujian pernikahan, maka semakin besar rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Karena tidak ada satupun pernikahan yang bebas dari ujian, termasuk pernikahan Rasulullah SAW. Karena Sayyidah Aisyah pernah difitnah oleh orang kafir Quraisy, selingkuh dengan orang lain. Apalagi potongan yang berusaha yang dikira kefitnah. Rasulullah doang kefitnah sebenarnya selingkuh, apalagi model Pak Kades. Walaupun Pak Kades sudah dua, masih doang arah fitnah dan Pak Kades pelit berani maling dan wajar itu. Ada sholat fitnah ini. Kamu dengan lagi darah, hai fitnah iblis darah. Orang soleh umat Rasulullah yang difitnah. Oleh karena nikmati fitnah sebagai sebuah penguatan iman yang berdosa, termasuk fitnah pernikahan. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Yang dari maghrib pengantin telah berangan, kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mumpung niki malam Jumat, mata Yahudi beri bukerang-kerang. Allah yang majma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ayahanda Karam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi modal awal